Nomor 11, himpunan A yang beranggotakan 3, 4 dan himpunan B yang beranggotakan 3, 4, dan 5 dan relasi dari himpunan A ke B menyatakan kurang dari. Pertanyaannya, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasang berurutan, dan diagram kartesius. Oke, kita jawab ya. Yang A, diagram panah. Jadi di sini kita gambarkan dulu anggota himpunan A, domainnya 3 dan 4. Kemudian anggota himpunan B yang merupakan kodomain 3, 4, 5. Kemudian kita beri kotak ataupun lingkaran bisa ya. Nah, ini dia. Saya beri lingkaran dua-duanya atau kotak. Yang pertama sekali kita kasih nama himpunan A. Ingat, memberi nama himpunan itu harus huruf besar atau huruf kapital ya. Itu untuk menamai sebuah himpunan. Di sini relasi A dengan B itu ditandai dengan garis melengkung seperti ini ya. Kemudian diberi tanda panah, itu artinya dari A ke B. Nah, nama relasinya adalah kurang dari, kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita hubungkan 3 kurang dari 4, 4 kurang dari 5. Nah, ini dia diagram panahnya. Berikutnya yang B, himpunan pasangan berurutan. Kalau himpunan pasangan berurutan, kita lihat dari yang diagram panahnya saja sudah bisa. Ingat, dimulai dari kurung kurawal ya 3,4, kemudian 4,5 dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Sekarang yang C, diagram kartesius. Kita ketahui diagram kartesius itu terdiri dari sumbu yang tegak dan sumbu yang mendatar ya. Sumbu yang mendatar itu seperti biasanya sumbu X asal, yaitu domain dalam hal ini ya. Domain, dan sumbu yang tegak itu sumbu Y atau sumbu kodomain ya, atau himpunan kawannya. Dalam hal ini himpunan kawan itu 3, 4, dan 5. Oke, kita hubungkan sesuai dengan relasinya, yaitu kurang dari 3 itu kurang dari 4. 4 pada domain kurang dari 5 pada kodomain. Nah, ini dia untuk yang C. Sajikan relasi akar dari himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke himpunan Q anggotanya 1 sampai 49 dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita mulai dari yang A, diagram panah. Di sini kita akan menggambarkan diagram panahnya. Terlebih dahulu kita menuliskan anggota himpunan domain yaitu P, kemudian anggota himpunan kodomain yaitu Q, yaitu 1 sampai 49. Kemudian kita buat kotak untuk menyatakan bahwasanya mereka dalam satu himpunan. Satu lagi kita beri kotak juga. Oke, itu dia. Kemudian kita beri namanya sesuai dengan soal, yaitu himpunan P sebagai domainnya, kemudian himpunan Q sebagai kodomainnya. Kemudian kita berikan tanda lengkung menyatakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Jangan lupa membuatkan tanda panahnya ya. Dan nama himpunannya yaitu akar dari. Berikutnya itu 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 itu akar dari 9, 4 itu akar dari 16, 25 itu akar 25, 6 itu akar dari 36. Selanjutnya yang B, diagram kartesius. Jadi kita gambarkan dulu diagram kartesiusnya, ada sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kita tuliskan Oke, pada biasanya kita harus mulai dari yang potongannya yaitu dari 0 ya. Tapi ini saya mulai dari atas. Oke.
Nah itu dia. Kemudian yang domain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dihubungkan sesuai dengan relasinya, itu akar dari 1 itu akar dari 1, 2 itu akar dari 4, jadi sesuai dengan pasangannya. 3 itu akar dari 9, kemudian 4 itu akar dari 16, dan 5 itu akar dari 25, 6 itu akar dari 36. Nah ini dia untuk diagram kartesiusnya. Selanjutnya yang C, himpunan pasangan berurutan. Kita tinggal melihat dari yang A dan B ya, kita hubungkan. Oke, dimulai dari kurung kurawal 1 dengan 1, 2,4, 3,9, kita rapikan 3,9, 4,16, 5,25, dan 6,36. Nah ini dia untuk himpunan pasangan berurutan. Nah ini dia jawaban untuk yang nomor 12. 13. Pada akhir ulangan semester diperoleh nilai rata-rata siswa dalam 8 mata pelajaran: matematika, IPA, PKN, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, dan seni budaya itu berturut-turut seperti ini. Dan yang diminta itu nanti adalah diagram panah dan 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai yang sama. Oke, kita jawab. Dimulai dari yang A ya. Kita akan menggambarkan diagram panahnya. Berarti kita harus menuliskan nama-nama mata pelajarannya dulu sebagai domain. Dikatakan himpunan A ya. Oke. Kemudian olahraga, dan yang berikutnya adalah seni budaya. Saya singkat saja. Berikutnya untuk yang kodomain, yaitu nilainya 6, 7, 8, dan 9. Di sini kita mengurutkannya ya, meskipun di soal dimulai dari 7, tapi kita harus mengurutkan dari mulai yang terkecil, yaitu 6, 7, 8, dan 9. Berikutnya kita berikan kotak menandakan mereka satu himpunan dan memberikan namanya himpunan A dan himpunan B. Kemudian membuat lengkungan tanda panah menandakan dia relasi dari himpunan A ke himpunan B, himpunan mata pelajaran dan himpunan nilai rata-rata, dan kita tuliskan nama relasinya yaitu nilai rata-rata. Berikutnya kita buatkan hubungannya, yaitu matematika nilai rata-ratanya 7, IPA nilai rata-ratanya 6, PKN nilai rata-ratanya 9, kemudian IPS nilai rata-ratanya 7, kemudian bahasa Indonesia nilai rata-ratanya 9, bahasa Inggris nilai rata-ratanya 8, kemudian olahraga nilai rata-ratanya 7, dan yang terakhir seni budaya nilai rata-ratanya 8. Nah itu dia diagram panahnya. Selanjutnya yang B ya, 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai yang sama. Kita bisa lihat panah yang mengarahkan ke 7, yaitu matematika, IPS, dan olahraga. Nah ini dia jawaban untuk nomor 13. Nomor 14, Pak Idris mempunyai 3 orang anak bernama Faisal, Alu, dan Rizky. Pak Sugandar mempunyai 2 orang anak bernama Sunaida dan Firman. Pak Adim seorang, yaitu Wafi. Nyatakan dalam diagram panah relasi ayah dari. Oke, nah berikutnya kita jawab. Jadi di sini kita menggambarkan diagram panah dengan domainnya adalah nama si bapak, yaitu Pak Idris, Pak Sugandar, dan Pak Adim. Berikutnya kita tuliskan kodomainnya, yaitu nama anak. Ada Faisal, Alu, Rizky, Sunaida, Firman, dan Wafi. Seperti biasa kita lengkapi, kita beri kotak untuk domain dan kodomain. Nah, di sini tidak ada nama dari soal, jadi langsung aja kita buat panahnya menyatakan relasi. Dengan nama relasinya adalah ayah dari. Oke, berikutnya kita hubungkan
Pak Idris itu adalah ayah dari Faisal. Pak Idris juga ayah dari Alu. Pak Idris juga ayah dari Rizky. Pak Idris juga, kemudian Pak Sugandar ayah dari Sunaida. Pak Sugandar ayah dari Firman. Kemudian yang terakhir Pak Adim ayah dari Wafi. Nah, demikian untuk diagram panah nomor 14. Nomor 15, diketahui 6 orang anak di SMP Palangkaraya yaitu Dino, Alfa, Siti, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda, ada yang 38, 37, 40, dan 39. Pertanyaannya adalah gambar diagram panahnya, kemudian diagram menggunakan koordinat kartesius, kemudian pasangan berurutan. Oke, kita jawab. Kita mulai dari yang A, yaitu menggambar diagram panah dengan relasi ukuran sepatu ya. Kita mulai dari domainnya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Kemudian kodomainnya, ukuran sepatunya dari mulai yang terkecil 37, 38, 39 hingga 40. Nah, seperti biasa kita rapikan dulu supaya dia enak dipandang mata. Kemudian kita beri nama relasinya dengan membuat tanda panah melengkung dari kodomain ke domain dengan nama relasi adalah ukuran sepatunya. Kita rapikan dulu. Oke, kalau tidak bisa di bawah, di atas pun bisa ya. Oke, sekarang kita buat Dina, ukuran sepatunya 38 ya. Kemudian Alfa pun 38, bukan Sita yang 38. Alfa itu 37. Kemudian Bima itu ukuran sepatunya adalah 40, sedangkan Doni dan Rudi 39. Oke, ini dia diagram panahnya. Lanjut yang B. Yang B adalah menggunakan koordinat kartesius. Jadi kita gambar sumbu tegak dan sumbu mendatar. Yang mendatar adalah domainnya, yaitu nama orangnya. Oke, itu dia Dina sampai Rudi. Kemudian yang tegak adalah domain, yaitu ukuran sepatunya. Sekarang kita hubungkan. Dina ukuran sepatunya 38, Alfa 37, Sita 38, kemudian Bima 40, kemudian Doni 39, demikian juga Rudi 39. Nah, itu dia untuk jawabannya.